Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan framework COVID 4.1 untuk audit sistem informasi pada perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi ABCD. Latar belakang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi ABCD adalah suatu lembaga non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan bencana nasional secara menyeluruh dan terpadu sehingga mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan membatasi angka kelahiran dan mengatur jarak kehamilan dengan melakukan keluarga berencana. Sehubungan dengan semakinnya meningkat kegiatan dari perwakilan BKKBN Provinsi ABCD dalam hal kegiatan informasi mengenai keluarga berencana, kebutuhan adanya perlengkapan dan pembekalan di perwakilan BKKBN Provinsi ABCD mengalami peningkatan. Selain itu juga terdapat peningkatan kebutuhan dari para penduduk. Dalam hal ini, para penduduk menginginkan informasi mengenai keluarga berencana untuk diberikan pelayanan informasi lebih cepat dan lebih baik. Permasalahan masalahnya itu lokasi penelitian yang dilakukan untuk bagian perlengkapan dan pembekalan perwakilan BKKBN Provinsi ABCD dengan dibatasi permasalahan pada layanan pengadaan, pemeliharaan, perawatan, serta pemanjakan aset. Kedua, pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada standar framework COVID 4.1 pada domain DSI, DSI1, DS10, dan DS12. DS1 mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan pengadaan, pemeliharaan, perawatan, serta pinjaman aset yang memenuhi kebutuhan organisasi untuk membangun pemahaman umum dari tingkat layanan yang diperlukan. DS10 menyelesaikan mengelola masalah-masalah yang timbul dari pengadaan, pemeliharaan, perawatan, serta peminjaman aset dan memastikan bahwa masalah-masalah yang datang dapat diselesaikan dan penyebabnya diselidiki untuk mencegah terulangnya kejadian. DS12 mengelola fasilitas layanan pengadaan, pemeliharaan, perawatan, serta peminjaman yang memenuhi kebutuhan bisnis dan memberikan perlindungan kepada peralatan terhadap bahaya. Tujuan dan manfaat. Tujuannya: 1. Menganalisa current dan expect maturity level. 2. Menganalisa gap antara current dan expect maturity level. 3. Membuat rekomendasi perbaikan terhadap pelayanan pengadaan, pemeliharaan, perawatan, serta peminjaman aset. Manfaatnya: 1. Mengetahui current dan expect maturity level serta gap antara current dan expect maturity level pada proses layanan pengadaan, pemeliharaan, perawatan, serta peminjaman aset. 2. Rekomendasi yang dihasilkan dan diharapkan dapat dijadikan acuan perbaikan kualitas layanan pada sub bagian perlengkapan dan perbekalan perwakilan BKKBN Provinsi ABCD pada proses pelayanan pengadaan, pemeliharaan, perawatan, dan peminjaman aset. Metode penelitian di sini metode penelitiannya yang digunakan adalah kualitatif dengan mengumpulkan data yaitu wawancara, observasi, dan checklist. Tinjauan pustaka. Studi dilakukan dengan mengumpulkan beberapa teori, metode atau model pada sebagian perlengkapan dan perbekalan di bidang sistem informasi ataupun teknologi informasi pada umumnya. Adapun sasaran dari pustaka itu sendiri adalah untuk dapat melihat gambaran umum mengenai metode dan kerangka kerja yang digunakan dalam ruang lingkup audit sistem informasi. 2. Membandingkan kerangka kerja yang ada sebagai alat untuk mengkaji pengelolaan investasi teknologi informasi perusahaan.
selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, pengertian sistem informasi. Menurut Jeffrey, Leonie, Bradley, dan Kevin, diterjemahkan oleh Andi 2004. Sistem informasi adalah pengaturan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. Konsep audit. Pengertian audit. Menurut Ahrens dan James Lubeck 2001, audit adalah proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. B. Jenis-jenis audit. Menurut Ahrens dan Lubeck 2001, ada 3 jenis audit, yaitu audit laporan keuangan yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. B. Audit operasional dan manajemen merupakan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. C. Audit ketaatan compliance audit bertujuan untuk mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otorisasi lebih. C. Instrumen audit. Menurut Weber R. 2001, instrumen audit yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai berikut. Wawancara. Dalam audit, auditor menggunakan teknik interview atau wawancara dengan beberapa alasan, yaitu 1. Sistem analisa dan programmer yang mendesain dan mengimplementasikan sistem aplikasi dapat diwawancarai sehingga auditor lebih mengerti dan fungsi dan kontrol sistem. 2. User juga dapat diwawancarai untuk menjelaskan seberapa besar kualitas dari sistem yang mereka gunakan. 3. Pengendalian organisasi dapat diwawancarai untuk mengidentifikasi sistem yang kritis yang terdapat dalam organisasi. B. Checklist adalah membuat daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pihak yang terkait di perusahaan, khususnya bagian penjualan, untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. C. Observasi adalah memeriksa menggunakan panca indera terutama mata yang dilakukan secara berulang-ulang selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu landasan teori. Jenis-jenis audit sistem informasi. Menurut Weber R 2001, jenis-jenis audit sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu audit secara bersamaan atau concurrent audit. Auditor merupakan anggota dari tim pengembangan sistem. Mereka membantu tim dalam meningkatkan kualitas dan pengembangan untuk sistem spesifikasi yang mereka bangun dan akan diimplementasikan. Yang selanjutnya yaitu audit setelah implementasi atau post implementasi audit. Auditor membantu organisasi untuk belajar dari pengalaman pengembangan dari sistem aplikasi. Yang selanjutnya yaitu audit umum atau general audit. Auditor mengevaluasi kontrol pengembangan sistem secara keseluruhan, memberi opini audit tentang pernyataan keuangan ataupun tentang keefektivitasan dan keefisienan sistem. Dan yang selanjutnya itu adalah tahapan audit. Menurut Ron Weber 2001, tahapan audit sistem informasi dibagi menjadi 5 tahapan, antara lain
yaitu perencanaan audit atau planning the audit. Nah, selanjutnya yaitu pengujian pengendalian atau test of control. Nah, selanjutnya yaitu pengujian transaksi atau test of transaction. Nah, selanjutnya yaitu pengujian balance atau hasil keseluruhan, test of balance of overall result. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian audit atau completion of the audit. Ya, yang selanjutnya yaitu adalah COVID control objective for information and related technology. COVID adalah kumpulan best practice atau praktik terbaik atau framework kerangka kerja untuk manajemen IT yang dibuat oleh Informasi Sistem Audit atau Control Association atau yang disingkat yaitu ISACA dan IT Governance Institute atau yang disingkat yaitu IPI. Dirancang terdiri dari 34 kontrol objektif yang tercermin di dalam 4 domain. Berikut adalah 4 domain COVID, yaitu yang pertama itu adalah plan and organize atau PO. Yang selanjutnya adalah AI, yang selanjutnya adalah DS, yang selanjutnya adalah ME atau monitor and evaluasi. Yang selanjutnya yaitu adalah domain COVID, yaitu delivery and support, penyampaian dan dukungan atau DS. Pada ranah ini berfokus pada aspek hasil keluaran dari IT. Ranah ini meliputi area seperti mengeksekusian aplikasi di dalam sistem IT dan hasilnya, dan juga proses dukungan yang memungkinkan eksekusi sistem IT yang efektif dan efisien. Berikut adalah tabel di bawah ini memperlihatkan daftar high level control objektif dari ranah ini. Yang terdapat di bawah ini yaitu dari DS1 sampai DS13 dan berikut keterangannya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, baik. Selanjutnya maturity model SCOBIT. Di sini kegunaannya untuk mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian scoring sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses TI yang dimilikinya dari skala 0 sampai dengan 5. Berikut berupa tabelnya beserta dari level-levelnya dan juga kriterianya dan juga beberapa sampel keterangannya di dalam kriteria. Oke, selanjutnya setelah semua nilai pernyataan maturity model diisi, maka semua nilai tersebut dijumlahkan. Di sini sampel dari di sini tabel berupa sampel dari penjelasan pada proyek kami ini dari 0 sampai 5 itu ada keterangannya. 0 itu non-existent atau tidak ada, sampai dengan 5 yaitu optimis. Selanjutnya indeks kematangan atribut. Setiap modul domain diperoleh dari menjumlahkan jumlah responden yang menjawab untuk setiap skala sikap pada setiap modul domain dikalikan dengan bobot skala kemudian dibagi dengan jumlah responden. Oke, di sini ada keterangannya. Indeks kematangan atribut anggota dikali total jawaban atau bobot dibagi dengan jumlah responden. Kemudian ada indeks kematangan, yaitu anggota indeks kematangan atribut dibagi anggota activity. Selanjutnya framework COVID disusun dengan karakteristik berfokus pada bisnis, berorientasi pada proses, berbasis pada pengendalian, dan terarah kepada pengukuran. Model kematangan
atau maturity models adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk melakukan benchmarking dan self-assessment oleh manajemen TI untuk menilai kematangan proses TI. Dengan model kematangan, manajemen bisa mengidentifikasi yang pertama, kinerja aktual dari perusahaan, di mana posisi perusahaan saat ini. Kedua, status industri saat ini sampai dengan perbandingan. Tiga, target perbaikan bagi perusahaan sampai dengan kemana perusahaan ingin dibawa. Dan yang keempat, jalur pertumbuhan yang diperlukan antara as sampai is dan to menjadi B. Secara umum, tingkat kematangan proses TI dibagi menjadi 6 tingkat, mulai dari tingkat kematangan sampai dengan tingkat kematangan 5, mulai dari tingkat kematangan 0 sampai dengan tingkat kematangan 5. Selanjutnya, selain ke-6 tingkatan tersebut, tingkat kedewasaan disusun oleh atribut-atribut sebagai berikut. Yang pertama, awareness atau awareness and communication. Yang kedua, policy, standards and producers. Yang ketiga, tools and automation. Yang keempat, skills and expertise. Yang kelima, responsibility and accountability. Dan yang keenam, goal setting and measurement. Di sini udah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis GAP adalah suatu metode atau alat membantu suatu lembaga membandingkan performansi aktual dengan performansi potensi. Tujuan analisis GAP untuk mengidentifikasi GAP antara alokasi optimis dan integrasi input, serta ketercapaian sekarang. Analisis GAP untuk sistem informasi dalam pengelolaan pelayanan di sub bagian perlengkapan dan perbekalan BKKBN perwakilan Provinsi ABCD dengan melihat dari kenyataan yang ada sekarang dan dengan harapan ke depannya memunculkan GAP sebagai berikut. 1. Perbedaan antara spesifikasi kualitas pelayanan pada sub bagian perlengkapan dan perbekalan BKKBN perwakilan Provinsi ABCD dengan penyampaian pelayanan yang nyata. GAP ini dapat diatasi dengan standarisasi cara pelayanan kepada user. Dapat dilihat sekarang kualitas pelayanan di sub bagian perlengkapan dan perbekalan BKKBN. Di bagian sub bagian perlengkapan dan perbekalan BKKBN, perwakilan Provinsi ABCD sendiri dapat menambah atau meningkatkan layanan agar dirasakan oleh seluruh user yang terkait. Perbedaan antara kualitas pelayanan yang diharapkan dengan yang dirasakan pemakai layanan. Adanya kesenjangan antara layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan layanan yang diberikan oleh sub bagian perlengkapan dan perbekalan BKKBN perwakilan di Provinsi ABCD. Selain itu, dalam kerangka kerja COVID juga memasukkan bagian-bagian seperti 1. Critical Success Factors atau disebut dengan CSF, menetapkan masalah terpenting atau tindakan untuk manajemen mencapai pengendalian proses TI. 2. Key Goal Indicator atau bisa disebut KGI, menetapkan ukuran yang mengarahkan manajemen setelah fakta apakah
proses IT telah mencapai kebutuhan bisnisnya, biasanya digambarkan atas kriteria informasi sebagai berikut. A. Ketersediaan atau kurang integritas dan risiko kerahasiaan. B. Ketiadaan atau kekurangan integritas dan risiko kerahasiaan. C. Efisiensi biaya dan operasi. D. Konfirmasi reliabilitas. E. Efektivitas dan pemenuhan. 3. Key informasi indikator atau bisa disebut KPI, menetapkan ukuran untuk menentukan bagaimana proses TI dilaksanakan dengan baik yang memungkinkan tujuan tersebut tercapai secara ringkas dan dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu A. CSF untuk mendapatkan proses dalam pengendalian. B. KGI untuk memantau pencapaian tujuan proses. C. KPI untuk memantau kinerja dalam setiap proses. Perencanaan: melakukan studi literatur terhadap dokumen bagian pendudukan dan keluarga berencana nasional atau bisa disebut dengan BKKBN Provinsi ABCD yang berkaitan dengan visi dan misi, sasaran, tujuan, dan rencana strategis Badan Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi ABCD serta strategi kebijakan yang terkait dengan pengelolaan investasi IT. Tujuan audit: pada tahap ini, peneliti harus menentukan bidang apa saja yang akan dilakukan audit. Audit sistem informasi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi ABCD ini dilakukan di SAP bagian perlengkapan dan perbekalan dengan fokus pada proses pelayanan, pengadaan barang, inventarisasi, dan pemutakhiran data dan perawatan. Selanjutnya ini adalah tabel proses pengendalian sistem informasi dan faktor risiko yang harus dievaluasi serta bagaimana teknologi informasi dapat memenuhi manajemen informasi, yaitu dengan domain DS1 menetapkan dan mengatur tingkat layanan atau bisa disebut dengan define and manage service levels. DS10 mengelola kegiatan dan permasalahan, yaitu manage problem and incidents. DS12 yaitu mengelola fasilitas atau bisa disebut manage fasilitas. Next, ruang lingkup audit. Sistem informasi ruang lingkup kerangka kerja COVID berawal dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak yang terkait. Studi pustaka dilakukan dengan pengumpulan beberapa teori, metode, atau model pada sub bagian perlengkapan dan perbekalan di bidang sistem informasi ataupun teknologi informasi pada umumnya. Adapun sasaran dari pustaka itu sendiri yaitu berupa 1. Untuk dapat melihat gambaran umum mengenai metode dan kerangka kerja yang digunakan dalam ruang lingkup audit sistem informasi. 2. Membandingkan kerangka kerja yang ada dengan melakukan identifikasi pola serta mencari kesepadanan dalam kerangka kerja tersebut yang dijadikan sebagai alat untuk mengkaji pengelolaan investasi teknologi informasi perusahaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah survei. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur standar COVID Control Objective for Information and Relate Technology yang dikeluarkan oleh ISTACA, Informasi Sistem Audit and Control Association.
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dengan metode kuesioner tentang pelayanan di subbagian perlengkapan dan perbekalan pada BKKBN Provinsi ABCD dan melalui data-data yang telah dipublikasikan secara internal dan dapat dijaga keabsahannya. Selain itu, kuesioner yang disebarkan kepada user sejumlah 50 responden sehingga secara keseluruhan didapat total responden 69 orang. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini ada tabel manajemen yang kategorinya seperti berikut, dan yang kedua ada tabel user kategorinya seperti berikut. Dan selanjutnya teknik pengolahan data. Pengolahan data ini bertujuan untuk menentukan posisi maturity model berdasarkan pendekatan COVID yang telah dicapai perusahaan pada saat ini. Dalam penelitian ini digunakan penilaian yang dikemukakan oleh ITGI 2007 tahun 2007 untuk dapat mengukur maturity model dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Rentang jawaban dibagi dalam 5 skala, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dengan pemenuhan compliance value terhadap masing-masing skala, yaitu 1, strip 2, strip 3, strip 4, strip 5. Masing-masing bobot dari pemenuhan tersebut menunjukkan tingkat persetujuan terhadap pertanyaan. Yang B, yaitu setiap angka pada maturity level compliance value. C, kemudian dibagi dengan total keseluruhan perolehan maturity level compliance value sehingga akan diperoleh normalized maturity level compliance value. Dan yang ketiga yaitu setiap angka pada maturity level M kemudian dikalikan dengan normalized maturity level compliance value dari masing-masing level D sehingga nantinya akan diperoleh nilai kontribusi untuk setiap maturity level. Selanjutnya ada reporting. Setelah kuesioner disebarkan, maka akan didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Untuk selanjutnya dilakukan beberapa tahapan dalam pelaporan, yaitu kurang hasil audit berisi temuan sekarang, current maturity level, dan harapan pada masa yang akan datang, expect maturity level. Dilakukan analisis gap untuk melakukan analisa interpretasi hasil current maturity level dan expect. Rekomendasi berisi tindakan korektif mengatasi gap GAP yang dilakukan untuk mendapat perbaikan yang dilakukan untuk institusi tersebut. Tindakan ini bagaimana menghasilkan nilai sistem informasi yang optimal. Selanjutnya ada follow up. Setelah rekomendasi diserahkan kepada BKKBN Provinsi ABCD, maka untuk selanjutnya wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab pihak BKKBN Provinsi ABCD. Apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang? Kesimpulan dan saran itu pada kesimpulannya, rekomendasi yang dapat peneliti ajukan adalah tambahan domain-domain yang dinilai sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik dari saat ini. Sarannya yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dalam sistem informasi teknik informatika secara lebih komprehensif. Ya, itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.